dimuliakan Allah. Beliau ini adalah seorang panutan yang sangat indah. Selama tahun 93 dan awal 94, saat itu saya meninggalkan Jakarta untuk belajar dengan beliau di Yaman. Dari sejak 4 tahun di dalam tarbiyah bersama beliau, saya tidak pernah menemukan budi pekerti yang lebih indah dan serasi dengan Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang saya lihat pada pribadi beliau. Semua yang saya lihat dalam kitab-kitab hadits nabawi tentang budi pekerti Rasul, cara duduknya, cara jalannya, cara bicaranya, cara tidurnya, cara segala-galanya, ternyata ada pada sosok guru mulia kita Hafidz al-Musnid Al-Habib Umar bin Hafidz. Jadi ternyata bukan kitab saja yang bicara, ada sosoknya yang jelas terlihat. Oh, hadisnya begini Rasulullah, ternyata saya lihat ada pada beliau, dan demikian dan demikian. Ustadz Adi Hidayat. Saya tuh paling senang kalau lihat Habib Umar, paling senang saya. Karena Habib Umar itu, kalau saya ngaji sifat-sifat akhlak Nabi, ya, itu saya paling pas melihatnya gitu. Susah saya mengungkapkannya itu. Jadi kalau saya lihat Habib Umar senyum itu, saya tuh kayak ngerasa lagi ngaji gitu ya, tentang bagaimana senyumnya Nabi dan sebagainya. Itu, jadi kita tuh melihatnya juga senang, nyaman. Nggak percaya silahkan belajar tentang senyumnya Nabi. Kemarin ada Habib Umar, ya, Al-Hafidz, Masya Allah, itu orang baik itu Habib Umar, orang di Kalimantan di mana dan sebagainya. Terus beliau pulang, saya dikatakan sore ada Habib Umar di sini. Saya bilang, Masya Allah, ya, kalau ada waktu saya ingin berjumpa. Malamnya kami bermimpi bertemu dengan Habib Umar, sampaikan, terus subuhnya disampaikan, mau didesain bertemu, cuma waktunya sangat singkat, 30 menit, tidak terkejar, beliau pulang. Itu diantara kemuliaan beliau, itu selalu menjaga pandangannya. Ya, bahkan dalam wanita yang bukan mahramnya pun itu Masya Allah dijaga betul, tidak menatapi, lihat dijaga betul. Dan orangnya Masya Allah baik, orang saleh. Habib Mujtaba bin Syahab. Saya teringat suatu peristiwa dari guru-guru kami pada musim dingin di kota Hadramut yang sangatlah dahsyat dinginnya itu. Dingin yang diiringi dengan kering. Pada suatu malam ada seorang murid beliau yang mungkin kita tak asing lagi namanya, Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, yang waktu itu masih baru mondok di sana. Dan waktu itu para murid-murid beliau tinggal di masjid sebelum beliau membangun pondoknya yang namanya Darul Mustafa. Tinggal di masjid. Ketika musim dingin itu, santri-santri beliau kekurangan selimut. Beliau datang di malam hari melihat santri-santrinya yang tidur dalam kedinginan. Beliau berkata, tunggu sebentar, aku akan berikan kepada kalian selimut-selimut dari rumahku. Mulailah diberikan selimut 1, 2, 3 sampai selendang yang biasa, biar murid-muridnya merasa hangat, jangan sampai mereka dingin. Tinggal ini satu murid yang belum kebagian selimut, Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Beliau berkata, Habib, saya belum bagian selimut. Oh, tunggu sebentar. Maka dibawakan selimut yang terakhir. Ketika selimut itu diberikan kepada sang murid ini, dia mencium sesuatu yang tak sedap. Mencium ada aroma anak kecil. Kok kenapa? Kok guru saya ngasih selimut yang ada aroma najis anak kecilnya? Dia merasa tersakiti hatinya. Pas pagi hari, keesokan harinya, anak-anak daripada Sayyidil Habib datang ke tempat penginapan murid-muridnya itu. Karena memang anak-anak itu masih kecil dan polos, mereka berkata seperti ini, hei, gara-gara kalian kami sekeluarga tidur tanpa selimut, kami kedinginan. Kau tahu, selimut yang terakhir itu adalah selimut adikku yang masih belum 2 tahun. Tak heran kalau engkau cium apa itu. Itulah yang membuat muridnya ini tergertak. Seginikah pengorbanan seorang guru untuk muridnya, dia korbankan keluarganya. Seringkali waktu di Hadramut dulu saya melihat daripada
keluarganya dan juru masak beliau datang ke tempat dapur umum pondok pesantren untuk mengambil sisa-sisa nasi dari murid-muridnya untuk makanan beliau. Itu sering kali, ikhwan. Kalau saya mau cerita tentang beliau panjang lebar, dan mungkin saya tertuduh di sini saya sebagai murid, kalaupun itu diakui oleh beliau. Namun silahkan kalian pandang sendiri, kalian nilai sendiri, dan ingat satu perkataan dari seorang arif billah, al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari berkata, "Subhana man lam yaj'alid dalil ala awliya'ih illa min haitsu dalil alaih wa lam yusil ilaihim illa man arada an yusilahum ilaih." Maha suci Allah yang tidaklah Allah itu menjadikan jalan kepada mereka para wali-walinya, para kekasihnya, melainkan itulah jalan menuju kepadanya. Tatkala engkau didekatkan kepada para kekasih Allah, para aulia Allah, sadar bahwasanya ini adalah Allah yang menginginkanmu. Allah mau engkau dekat kepadanya. Bukannya engkau yang mau mendekat kepada Allah, namun Allah yang mau engkau dekat kepadanya. Oleh karena itu Allah menggiringmu untuk dekat kepada para orang kesolehin. Beliau ini ayahnya wafat, diculik oleh pemerintahan zaman itu. Ketika pemerintahan zaman itu digulingkan oleh pemerintahan baru, presiden pemerintahan baru ini cinta sama Habib Umar dan beliau mau kasih hadiah. Dia buat penyelidikan terhadap apa yang terjadi kepada ayahnya. Oh, dicari. Akhirnya dipanggil Habib Umar. Habib, ini saya ada hadiah. Apa, presiden? Ini file. Di sini tercantum nama-nama orang yang telah berbuat buruk dengan ayahmu. Silahkan Habib apain? Habib tanya, jadi ini penyelidikan tentang ayah saya? Iya. Presiden tahukah di mana kuburannya? Kecuali ini yang kami tidak dapat. Beliau bilang kayak gini, Presiden, saya tidak butuh file ini dan saya tidak mau tahu orangnya. Kalau seandainya Presiden mau kasih hadiah kepada saya masalah ini, cukup kasih tahu makam ayah saya. Cuma satu yang saya inginkan, pengen pindahkan jasadnya ke pemakaman keluarga kami. Ustadz Abdul Somad. Lalu kemudian bagaimana kehebatan mereka? Ulama-ulama itu tak pernah suaranya keras dan kasar. Suatu ketika murid-murid karena guru tidak ada, biasalah murid-murid yang agak sedikit nakal memainkan roti. Roti habis dimakan, sisanya sedikit, lempar dikit. Biasa main roti. Tiba-tiba Habib Umar bin Hafiz melihat santri main roti. Apakah Habib berkata, "Hei penghuni neraka jahanam, hei jangan main-main"? Habib Umar bin Hafiz mengambil roti itu satu persatu, lalu kemudian dimakannya roti itu. Dengan tenang dimakannya roti itu. Orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW itu, yang mengalir darah Nabi dalamnya, Imam Syafi'i berjalan di atas muka bumi. Orang yang mulia itu mengambil roti yang sudah dimainkan murid, dikunyahnya, meleleh air mata murid. Dia tidak dengan kata-kata kasar. Ketika ada orang mencaci makinya, keluar sumpah serapah kepadanya, apakah dia balas? Tidak. Ketika ditanya, "Imam, Habib, mengapa tidak engkau balas dengan kata-kata kasar?" Tidak layak kata-kata itu keluar dari mulut kita, tidak layak keluar dari lidah kita. Oh, jadi Ustadz Somad tidak membalas caci maki di internet itu karena Ustadz mengikut Habib Umar? Bukan. Kenapa Ustadz tidak balas? Passwordnya saya tak tahu. Saya belum selevel dengan sendalnya Habib Umar bin Hafiz. Jauh di bawah. Dengan murid-muridnya saja pun tidak setara, apalagi dengan guru yang agung dan mulia. Kita hanya baru bisa semajlis dengan mereka. Itu pun ketika berada di depan mereka, mulut terkunci tak keluar kata-kata. Gusik Dam. Habib Umar bin Hafid niki kan rawuh teng Indonesia loh. Beliau ya nek ngaji sumeh. Ora kaya aku ngene iki. Nelok-nelokne wong ngene. Sumeh, cedok Deddy Kobuser sumeh. Cara aku kan pengen ngeplak ndas sih. Lah Mas Deddy kan modelnya gemesi ngono kepalane ya toh. Tapi
Tapi Habib Umar bin Hafid ya senyum. Betulan aku seneng, masya Allah gitu. Ulama warasatul anbiya iya iki Habib Umar bin Hafid iki. Oh ya awake dhewe iki apa? Awake dhewe kan mek bolone garangan to, Pak. Mulane kadang sik duwe anyel ngene iki. Cek gregeten ngene iki. Tapi ya setidaknya ini saya sampaikan, siapa tahulah panjenengan terpacu untuk menjadi orang yang sumeh. Habib Jindan. Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh itu beliau diculik, meninggalnya nggak tahu kapan. Diculiknya itu tanggal 29 Dzulhijjah, pas hari Jumat. Hari Jumat 29 Dzulhijjah diculik Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. Itu beliau itu sebagaimana para ulama lain waktu itu Hadramaut dikuasai oleh komunis yang merupakan warisan dari penjajah Inggris. Ninggalin ya habis puas-puasan mestinya ninggalin kedamaian, enggak, ditinggalin komunis untuk duduk di sana. Alhasil terjadi kezaliman kepada para ulama dan penindasan hingga mereka itu menjadi tahanan kota, enggak boleh keluar negeri, enggak boleh keluar kota. Termasuk yang ditindas itu diantaranya ada yang dirantai, diikat di rantai, kemudian rantainya diikat ke mobil, nah mobilnya diseret dengan mobil di jalanan sampai mati. Ada yang begitu. Ada yang dipukul dengan popor senapan sampai mati. Ada juga yang diculik, beberapa orang. Di antara yang diculik itu adalah Al-Habib Muhammad bin Salim. Beliau ini waktu itu Jumatan nama Habib Umar, sebagaimana tiap hari itu biasanya mesti lapor ke kantor pemerintahan setempat kalau kita ada di kota, jadi tanda tangan. Jadi yang datang ke kantor polisi situ, ke markas untuk tanda tangan, ini kita ada di kota. Setiap hari 2 kali, yang pagi sama yang malam, pagi sama malam, tiap hari 2 kali mesti ngelapor. Nah itu pas hari Jumat dalam perjalanan menuju masjid, datang ke Masjid Muhdhar mau sholat Jumat. Waktu itu Jumatannya di Masjid Muhdhar sebab Masjid Jami' lagi direnovasi. Saat udah sampai di Masjid Muhdhar, udah sholat duha, baca kahfi, baca macam-macam, kemudian bersama Habib Umar datang duluan. Dia bilang, ya Umar duduk di sini, ya, Abah mau pergi ke mana, ke kantor polisi dulu untuk tanda tangan, ya. Ini sorban ditinggal. Jadi kayak orang itu kan kalau mau pergi dia sorban tinggal, nanti balik lagi ke tempat itu. Pergi. Udah gitu sampai udah deket deket Jumatan, udah mepet waktu, belum pulang-pulang, lama nungguin. Sampai khotib datang, masih belum datang. Ajib, nggak pernah begini biasanya. Khotib naik mimbar, khutbah, selesai khutbah, sholat, masih belum datang juga. Udah bubar Jumatan, celingak-celingok nih Habib Umar nyari sana sini, abahnya nggak ada. Di mana? Datang ke satu ulama yang juga termasuk diteror begitu, bilang, ya Syekh, abah saya di mana? Bilang, ya waladi, ini tadi kita tuh hari ini dipersulit, kita tanda tangan, kita diinterogasi macam-macam, dipersulit dah, disusahin. Saya nggak tahu, begitu takutnya abah kamu, ya semoga sih selamat, nggak diapa-apain. Datang ke kantor mereka tempat biasa ngelapor. Habib Umar yang masih kecil, usianya 9 tahun, datang ke sana, bilang, mana ayah saya? Bilang, nggak ada, abah kamu nggak ada di sini. Padahal abahnya masuk sini, bilang, nggak ada di sini. Begitu, pulang. Akhirnya pulang ke rumahnya diomelin, bukan diomelin, artinya ditanya, mana abah ente? Begitu, ditanyain nama kakak-kakaknya Al-Habib Umar, tanyain nama uminya, mana? Gue nebuk, ente pergi bareng, pulang cuma bawa sorbannya doang, mana? Akhirnya dicari, tanya sana sini, nggak ada berita, semuanya bungkam, nggak ada yang tahu. Al-Habib Masyhur tidak ada di tempat. Al-Habib Alil Masyhur, beliau berada di Doan. Dia lagi di Doan, ditugasin deh kakaknya Habib Umar yang bernama Al-Habib Salim bin Muhammad bin Salim, pergi ke mana namanya, ke Doan, samperin Al-Habib Masyhur, pergi ke Doan, di mana namanya, di Jubail. Datang ke sana, begitu nyamperin Habib Masyhur kelihatan udah siap di situ.
Abah gimana? Langsung nanya ayahnya. Bilang, ana semalam mimpi Abah, mimpi Al Habib Muhammad bin Salim, kata Habib masyhur. Ana mimpi Abah ana datang begitu ke rumah, pas ala-ala ana ada di rumah yang ada di Tarim. Abah saya ngetok pintu rumah, datang ke rumah begitu, terus pesan, ya masyhur, nih harus begini, urus begini, seperti kayak orang wasiat, nitip-nitip. Saya ajak Abah masuk dulu ke dalam, dia bilang enggak mau masuk, enggak mau masuk. Umar bilang isyarat enggak mau masuk, artinya enggak balik lagi, enggak masuk, enggak balik lagi. Wah kata, udah pulang ke Tarim, udah enggak pernah ketemu lagi, bertahun-tahun enggak ketahuan apa hidup atau meninggal dunia. Sampai datang ke Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, datang ke Habib Abdul Qadir, bilang, Abah kita nih hilang, ada peluang nggak kira-kira dia bakalan balik lagi? Dijawab oleh Habib Abdul Qadir, Abuk bayadhar, Abuk la bayadhar, ayahmu bakalan muncul. Wah, kan kelihatannya tuh bakalan muncul. Sampai udah bertahun-tahun disamperin lagi Habib Abdul Qadir, ini komunis udah pergi, mana bapak kita? Belum datang. Tanya, ente gulta no bayadhar, kamu bilang katanya ayah kami bakalan muncul. Wa na'am zahar fik wa fi Umar, muncul pada dirimu dan pada dirinya Al Habib Umar. Subhanallah. Nih asal tahu aja, kita nih bisa kumpul begini perjuangannya Al Habib Muhammad bin Salim. Mau nggak mau disadarin nggak disadarin, itu jasa beliau, perjuangan beliau hingga kita nih bisa ngumpul kayak begini. Habib Umar waktu masuk ke Britania, ke Inggris, itu pas keadaan tuh lagi panas di sana, ada tamu muka-muka Arab begitu, apalagi paspor dari Timur Tengah, udah masuk ruang interogasi, diinterogasi 2 jam, 3 jam, 4 jam dengan intelijen di sana. Mereka udah bilang, ya Habib, kita nggak tahu, kita nggak bisa mengkondisikan, sebab ini perkara urusan negara, keamanan negara, kita nggak punya akses ke situ. Dan ya kan, jalanin deh, nggak apa-apa. Sampai begitu turun dari pesawat, tahu-tahu masuk ke bagian imigrasi, dilihat paspornya, lihat namanya, lihat mukanya Habib Umar, langsung berapa detik, nggak nyampe semenit, krek, diterima, silakan lewat. Sampai itu orang nanya, udah beneran lewat, nggak ada interogasi, nggak ada apa? Enggak, beneran nggak ada. Biasanya interogasi, dibilang lah, orang yang kayak begini, yang wajahnya kayak begini, kami yakin nggak ada keburukan yang datang dari dia, nggak bakal ngejahatin orang, wajah kayak begini nggak ngejahatin orang. Habib Ali Al-Jufri. كنت في عدن، وكان أحد الذين كانوا في السابق من متزعمي قتل العلماء وسحل العلماء في هذا الوادي المبارك موجودا في مجلس كنت فيه، قدرا التقيت به. وهذا الرجل يشار إليه بأنه من أكثر المتورطين في اختطاف سيدي الإمام الشهيد الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ. فمجرد أن رأيت الرجل قالوا لي هو فلان، انقبضت للغاية، بشر مقتضى البشرية، وصعب علي حتى أن أتخاطب معه ولو بالدعوة. أعترف أن هذا خطأ ونقص مهما كان محبتي لمن أحب، الدعوة إلى الله تقتضي المخاطبة. فإذا به يبادرني ويأتي إلى جانبي ويسألني في أمور في الدين ويقول أريد أن أتوب، كيف أفعل في كذا وكيف أفعل في كذا. فكنت أحمل على نفسي حتى أستطيع الإجابة على أسئلته، وأحاول أن أتبسم حتى لا أنفره عن الحق. لما رجعت كنت في ضيق، فاتصلت بسيدي الحبيب عمر، قلت له حبيب فلان، قال ما به معه. قلت له أقبل ويقول أنه يريد يتوب إلى الله، ما قدرت أتكلم معه إلا بصعوبة، وأنا أعلم أنك ستقول لي ادعو إلى الله، بس أنكرت على نفسي هذه الحالة مقتضى الدلالة. قال علي تؤدي حق الله تعالى عليك في دلالته على الله، وتستخرج معاني الرحمة به من قلبك وحب الخير له، وما كرهته من مجالسته أو النظر إليه فاصرفه إلى كراهة الفعل لا كراهة الذات. Gus Baha. Saya tadi jam 10 sampai setengah 2 masih ngajar di pondok saya ngajar tafsir, masih di Rembang sana saya. Terus saya ke Semarang, Delalah Muyassar, ya mungkin agak-agak keramat, jadi tetap jam 3:15 saya bisa ketemu
Habib Umar Hafid. Saya beberapa menit ya diskusi tentang manhaj beliau, dan kebetulan saya sering belajar kitab beliau sama alumni-alumni Darul Mustafa. Meskipun saya tidak pernah ke sana, tapi saya tahu betul madhab beliau karena al-arwah junudun apa? Mujannada. Ini saya tahadus bin ni'mah, ini saya bukan sombong, ini tahadus bin ni'mah. Kenapa saya diterima Habib Umar ketika baca kitabnya? Saya belajar kitab itu lama sekali. Saya bacakan di anak-anak sarang. Saya itu pertama dapat dari muridnya Habib Umar, beliau ingin belajar itu sama saya dikasih. Setelah dikasih saya takriri, saya pelajari sama anak-anak sarang, termasuk sama ponanya Lelukman, cucunya Basibir. Banyak sekali anak sarang belajar kitab itu dari saya. Kalau ada yang ke Yaman, tak titipin supaya membelikan kitab itu. Setelah saya takriri, terus beberapa kali sebenarnya saya ketemu Habib Umar di Jakarta, tapi saya tidak sowan. Di Langitan ya pernah saya tidak sowan karena saya menghormati kiai-kiai sepuh. Tapi pas di Semarang, delalah saya itu diminta sama panitia supaya ketemu. Kebetulan ketua Badan Wakaf Unisula itu banyak yang kenal saya. Hanya kitab itu tak bawa. Jadi Habib Umar utama itu baca takriran saya. Saya itu punya takrirannya banyak. Maksudnya tulisan tangan saya. Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf. Habib itu saya sebelum ketemu sudah cinta dulu. Saya sebelum ketemu itu saya sudah ikuti video beliau dan sudah ikuti ceramah-ceramah beliau. Saya senang dengan cara ceramah beliau sampai tak tembak corone. Beliau itu nek ceramah dulu saya ceramahnya model beliau. Saya seorang model wong Jawa misalnya. Halus-halus ini. Jadi kalau dulu itu saya pertama itu doa dulu Habib Umar. Doa. Habis doa munajat baru masuk nasihat. Habib Umar itu senang betul saya lihat. Terus subhanallah beliau datang ke Solo dulu dibawa sama Habib Anis waktu itu pertama kali datang ke Indonesia adalah Habib Anis yang mau referensinya Habib Anis dari sana. Habib Anis minta sama Habib Abdul Qadir bin Ahmad, tolong Umar ini yang lagi ceramah di sana supaya datang ke Indonesia bisa mengenalkan orang-orang Indonesia tentang bagaimana salaf dan bagaimana ahli sunnah wal jamaah. Habib Anis itu, dan sewaktu itu datang belum ada orang kenal. Saya duduk ngobrol bebas, salaman bolak-balik ping 1000 bisa, tidak ada orang kenal. Jalan di jalan Habib Anis dari rumahnya Habib Anis ke Masjid Segaf, tidak ada yang awal. Saat itu tahun 90-an juga. 90-an juga. Waktu itu Habib Ahmad paman saya pas itulah juga ada di Solo waktu itu, ketemu di sini, rame. Nah saya waktu lihat beliau itu subhanallah, saya bilang ini anak muda cerdas top. Jadi sudah dia tak idolakan. Jadi sampai sekarang dan alhamdulillah beliau ini orang yang suka dengan qasidah. Ada orang-orang itu istilahnya ilmu dzauq. Dzauq itu rasa. Habib Anis itu orang yang bisa merasakan qasidah itu enak betul. Kamu sudah Habib Anis sudah begini nih, sudah pas dengar qasidah, enak. Wajahnya itu ditonton tuh nyeneng deh. Habib Umar juga nih kalau kamu lihat waktu saya di stadion itu waktu kita duduk ngobrol cerita Messi Guyon, tahu-tahu saya bawakan kan saya tahu bahwa beliau ini amat sangat senang dan cinta dengan Habibah Khadijah dan Fatimah Az-Zahra. Paling senang beliau. Saya rencanakan dari rumah. Pertama qasidah yang saya akan bawa, natawasal bil hubaba wal batulil mustaqaba wal nabi thumma sahaba fa'asa da'wa mujabah. Terus masuk, di situ kesempatan saya untuk bagaimana menghibur Habib Umar. Menghibur guru itu gaya jalannya luar biasa. Jadi guru ini hiburan, masa kayak guru berdina kon ngajar, kan ini. Kali ngajar dan ngajar, ya sekali-kali dihibur. Hiburannya Habib Umar apa? Sholawatan, qasidahan itu senang dia. Senang betul. Nah itu makanya Habib Umar. Dan sampai sekarang saya itu ya Allah rindu dan amat sangat rindu ingin berjumpa dengan beliau, ingin ke Hadramut. Jadi Hadramut ini istilahnya tempat yang masih asli.
ahli sunnah wal jamaah Indonesia ini sumbernya dari sana. Jadi para wali, para kiai yang ulama datang dari sana ke sini, Hadramut yang di Sewon ya, sama yang di Tarim itu. Ada memang di Hadramut tempat-tempat lain yang beda mungkin paham. Tapi yang dari Habib Umar dari ini tidak ada beda. Ada hol, ada tahlil, ada manakib, ada rotiban, ada ini yang dilakukan sama NU di Solo, di Indonesia ini sama. Sama. Kalau Anda tanya masalah yang di negara lain ya mungkin beda. Tapi kalau Anda mengatakan Yaman, Hadramut, Tarim sama, hall dan sebagainya ya. Jadi seperti itu. Habib Umar ini luar biasa. Nikmat dipandang, nikmat didengar, nikmat diikuti. Itu Habib Umar. Nikmat. Habib Muhammad bin Yahya Barakbah. Ya, ketika masalah itu timbul, saya ingat Habib Umar bin Hafid. Dikisahkan sama guru saya Habib Alwi. Habib Umar bin Hafid dengan kita tahu alhamdulillah insyaallah beliau panjang umur saya tafiat. Habib Umar bin Hafid ini kan dengan keilmuan beliau, bahkan beliau ini fatwanya ditunggu oleh ulama dunia bukan umum. Ulama pun menunggu daripada fatwa beliau. Ketika Habib Umar bin Hafid pada saat itu beliau itu punya tanah. Seingat saya kurang lebihnya 1000 meter, hampir 1000 meter dia punya tanah ya, mas sudah dipatok lah dengan kayu patok begitu, memang mau dibangun untuk saya kurang paham apakah untuk cabang, pondok cabang apakah untuk, tapi itu punya beliau dan beliau pada saat itu pernah lihat nengok tanahnya bersama anak beliau Sayyid Salim nih, yang sudah sering juga familiar di Indonesia beliau Sayyid Salim ini. Maka Habib Umar ini tiba-tiba ada orang yang kurang suka sama beliau tapi ngakoni tanahnya beliau itu miliknya. Padahal suratnya komplit. Tapi orang itu bilang tidak, keliru. Ini orang yang jual sama ayahmu, bilang sama Sayyid Salim anak Habib Umar. Orang yang jual sama ayahmu ini orang yang salah. Harusnya itu cuma batasin, tapi tidak. Ini kok saya juga punya saya ini kok dikenakan, harusnya itu tidak sampai segini, orangnya keliru hitungannya tanahnya. Loh, tapi ini suratnya apa, kalau akta jual beli dan sebagainya ada semua. Maka subhanallah ketika disampaikan itu sampai dia pentok ke abahnya, ya abah ini ada yang ngakoni tanahnya abah ini diakoni sama satu orang. Terus bagaimana? Sudah tak tunjukkan bah suratnya, orangnya nggak mau tahu bah. Yang namanya seorang anak ya, seorang anak itu gimana kalau abahnya atau orang tuanya itu pasti emosi. Saya Salim, saya sudah berusaha begini-begini. Habib Umar dengan tenang aja. Terus orangnya gimana? Gak mau baca itu. Beberapa ratus meter tuh diakoni semua tanahnya dia. Katanya Habib Umar, kasih. Bahkan semuanya nggak ada apa-apa, kasihkan. Wah, enteng ngomongnya. Loh, bah, katanya Habib Umar, gara-gara ini apakah abah mau berantem? Tidak mau. Cuma gara-gara ini abah mau berantem. Kasihkan. Masya Allah. Legowo sing kayak gini ini loh, legowo yang kayak gini ini loh yang berat. Kita ini kadang-kadang apa dapat sudah punya nama, kita mungkin kita dikenal ustadz lah, dikenal penceramah, dai, kadang kita punya gengsi tersendiri. Tapi ketika dapat masalah kayak gini kelihatan di mana rasa sayang, kasih sayang kita sama umat itu di mana, itu kelihatan. Bahkan beliau difitnah Habib Umar bin Hafid itu. Habib Umar ini mengajarkan sama santri-santrinya itu syirik. Syirik dari mana? Oh iya, santri cium tangan, pakai nunduk, syirik ini. Nyembah tuh hanya kepada Allah Ta'ala. Habib Umar dengan jawaban cerdasnya ketika sudah beberapa kali orang itu menyampaikan seperti itu, menghasut orang-orang di sekitar. Maka Habib Umar itu cuma ngambil pulpen orang tadi ketika ketemu sama Habib Umar. Pulpennya orangnya dijatuhkan. Orangnya terus ngambil, kata Habib Umar jangan syirik, masa sama pulpen kamu sujud. Cerdas Habib Umar bin Hafid ini ya, artinya memberikan pelajaran sama orang itu seperti. Bahkan di sisi lain ketika ada orang yang betul-betul nggak suka sama Habib Umar, didatangi sama Habib Umar, dicium tangannya. Orang ini benci sama Habib Umar, nangis yang menitikkan air mata. Artinya pukul dengan akhlak.
Nah, yang seperti ini sulit ya. Sulit. Karena di dalam hati kita ini masih ada sesuatu potensi mendudukkan diri. Beliau pernah bilang, saya senang betul sama satu ucapan beliau itu. Orang yang berbuat satu kemaksiatan karena dia khilaf, atau satu kesalahan atau kekurangan dalam ibadah, dia menyesal. Eza afdol, lebih baik daripada orang yang melakukan satu amal kebaikan dan bangga dengan amalnya.